Ada masa dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba diseret oleh keadaan menuju sebuah tempat yang sangat sunyi, sebuah ruang batin yang begitu hening, hingga ia merasa seperti berjalan sendiri melewati lorong panjang tanpa cahaya. Pada masa seperti itu, jiwa seringkali bertanya lirih kepada dirinya sendiri, mengapa aku harus menjalani semua ini sendirian? Mengapa tidak ada seorang pun yang tinggal di sisiku? Pertanyaan seperti itu muncul bukan karena seseorang tidak kuat, bukan pula karena ia kurang berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi karena hidup memang memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan tentang keteguhan yang tidak dapat ditemukan di tengah keramaian. Ketika tidak ada teman yang memahami, ketika keluarga tidak mampu menafsirkan luka-luka yang tersembunyi, ketika tidak ada bahu untuk bersandar dan tidak ada telinga untuk mendengarkan isi hati yang rapuh, seseorang mulai belajar bahwa terkadang dalam kesendirian itulah Allah sedang memanggilnya untuk mendekat. Dunia bisa menjauh, hubungan bisa memudar, orang bisa pergi satu persatu. Namun tidak satupun pergerakan itu berarti bahwa dirinya buruk atau tidak layak ditemani. Seringkali semua itu terjadi karena Allah ingin menyingkirkan segala sandaran yang membuat seseorang terlalu bergantung pada manusia, agar ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada banyaknya orang yang berdiri di sekitarnya, melainkan pada seberapa kuat ia berdiri ketika semua orang memilih pergi. Dan di pertengahan perjalanan batin yang sunyi itu, seseorang perlahan mulai merasakan bahwa ada bagian dari dirinya yang sedang ditempa. Kesepian yang awalnya terasa seperti hukuman, ternyata berubah menjadi ruang pelatihan jiwa. Sebuah tempat yang membuat seseorang berhadapan dengan dirinya sendiri dengan jujur, tanpa topeng sosial, tanpa kepura-puraan, tanpa peran apapun, selain menjadi hamba yang sedang kembali belajar untuk memahami makna keteguhan. Di ruang sunyi seperti ini pula, seseorang belajar tentang arti kehilangan yang sejati, bukan kehilangan yang menghancurkan, tetapi kehilangan yang justru membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah. Pada titik tertentu di dalam paragraf panjang kehidupan ini, seseorang perlu berhenti sejenak untuk menyadari bahwa kesunyian bukanlah akhir dari segalanya. Kesunyian seringkali menjadi awal dari perjalanan baru yang membawa seseorang menemukan kembali hatinya yang sempat hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kesunyian adalah tempat seseorang menemukan keberanian yang paling murni. Keberanian untuk berdiri sendiri tanpa meminta pengakuan dari siapapun. Keberanian untuk bangkit meski tidak ada satu tangan pun yang mengulurkan bantuan. Di fase inilah seseorang belajar bahwa ketergantungan yang berlebihan kepada manusia hanya akan membuatnya mudah hancur, sebab manusia memiliki keterbatasan yang tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Dan pada momen ketika seseorang mulai merasakan beratnya kesendirian, disitulah ia perlu mendengar sebuah pengingat sederhana. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup, karena melalui video-video yang akan kamu tonton, kamu dapat menemukan banyak sudut pandang yang menguatkan perjalanan jiwamu. Melalui langkah kecil seperti itu, seseorang dapat terus memberikan ruang bagi dirinya untuk berkembang, memahami kehidupan dari perspektif yang lebih luas, dan menemukan hikmah yang tidak ia sadari sebelumnya. Namun kembali kepada perjalanan batin yang sunyi, seseorang pada akhirnya harus menyadari bahwa ada masa di mana dunia memang harus menjauh agar ia dapat benar-benar mengerti siapa dirinya tanpa segala sandaran luar yang selama ini membuatnya merasa aman. Di dalam kesunyian yang panjang, seseorang akan mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang pergi adalah kehilangan, dan tidak semua yang hilang adalah sesuatu yang harus ia ratapi. Kadangkala Allah mengizinkan seseorang merasa sepi agar ia menyadari betapa rapuhnya ia jika hanya bergantung pada makhluk. Betapa mudahnya ia terluka hanya karena satu kata yang menyakitkan atau satu kekecewaan yang ia terima dari orang yang ia percayai. Karena itu, Allah menyediakan sebuah ruang khusus untuknya, ruang yang tidak diisi oleh siapapun kecuali dirinya sendiri dan Tuhannya. Di ruang inilah seseorang belajar bahwa kekuatan bukan berarti tidak merasakan sakit, melainkan tetap berjalan meski hatinya terluka. Kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan tetap bangkit meski ia sudah berkali-kali tersungkur. Kekuatan bukan berarti tidak membutuhkan siapapun, melainkan memahami bahwa satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan adalah Allah.
Dan ketika seseorang sampai pada pemahaman ini, kesunyian tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi tempat ternyaman untuk menyembuhkan hati, menata kembali hidup, serta membangun ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Kesunyian yang Allah hadirkan bukan ruang kosong tanpa makna. Justru itu adalah ruang yang penuh dengan pelajaran, penuh dengan pesan-pesan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang benar-benar ingin memahami. Kesunyian itu mengajarkan seseorang untuk menenangkan dirinya melalui doa, untuk menata hatinya melalui zikir, untuk menguatkan jiwanya melalui sujud yang panjang, dan untuk menemukan kedamaian yang tidak memerlukan validasi manusia. Ketika seseorang mulai merasakan keheningan yang menenangkan itu, ia akan mulai memahami bahwa kesendirian bukanlah bentuk penolakan dari dunia, melainkan bentuk penerimaan dari Allah. Itulah alasan mengapa banyak hati yang akhirnya menemukan ketenangan justru di tengah kesunyian, bukan di tengah keramaian. Sebab Allah lebih mudah mendekat ketika hati tidak dipenuhi dengan suara manusia, ketika pikiran tidak dipenuhi dengan harapan-harapan yang menggantung kepada sesama, ketika jiwa benar-benar siap untuk menerima bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah adalah kebaikan, meski awalnya terlihat seperti kehilangan. Ketika seseorang mulai memahami bahwa kesunyian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan ruang pembentukan yang diberikan oleh Allah, ia perlahan mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Pada awalnya, ia mungkin merasa bahwa kepergian banyak orang dari hidupnya adalah tanda bahwa dirinya tidak layak diperhatikan atau tidak layak dicintai. Namun seiring perjalanan batin itu berlangsung, ia mulai menyadari bahwa kepergian mereka bukanlah bentuk penolakan, melainkan sebuah pengalihan lembut dari Allah yang bertujuan agar ia tidak terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada manusia. Manusia berubah, hati berubah, hubungan berubah, bahkan perasaan yang paling hangat sekalipun bisa menjadi dingin dalam satu malam. Ketika seseorang terlalu bergantung pada kehadiran manusia, ia tidak hanya membebani dirinya, tetapi juga membebani orang itu dengan harapan yang tidak akan pernah bisa dipenuhi sepenuhnya. Tidak ada manusia yang mampu menjadi tempat perlindungan yang sempurna, sebab setiap manusia membawa luka, kekurangan, dan batasannya sendiri. Itulah sebabnya Allah sesekali menarik seseorang menjauh dari keramaian, agar ia dapat membangun hubungan yang lebih kokoh dengan Tuhannya, hubungan yang tidak mudah goyah meski dunia berubah 1000 kali dalam semalam. Perlahan, seseorang akan mengerti bahwa kesunyian adalah cermin besar yang memantulkan siapa dirinya sebenarnya tanpa peran sosial yang selama ini ia pakai. Tanpa teman yang selalu menghibur, tanpa keluarga yang selalu menenangkan, tanpa kehadiran orang-orang yang biasanya mengisi hari. Seseorang dipaksa untuk berhadapan dengan dirinya sendiri secara jujur. Ia mulai bertanya, apakah selama ini ia benar-benar mengenal dirinya, atau hanya mengenal versi dirinya yang terbentuk oleh harapan orang lain? Dalam kesunyian, seseorang belajar untuk mengatah kembali hatinya yang telah lama dipenuhi suara-suara manusia. Ia belajar untuk membedakan mana keinginan yang benar-benar lahir dari jiwanya sendiri dan mana yang merupakan hasil dari tuntutan lingkungan. Kesunyian mengajarkan seseorang untuk berhenti mencari validasi dari luar dan mulai membangun validasi dari dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa penghargaan terhadap diri sendiri tidak datang dari pujian manusia, tetapi dari ketenangan yang ia rasakan ketika ia tahu bahwa dirinya berharga di hadapan Allah. Kesunyian juga mengajarkan seseorang tentang ketahanan, sebuah ketahanan yang tidak dapat diperoleh jika ia selalu dikelilingi oleh kenyamanan. Seseorang yang tidak pernah sendirian tidak akan pernah belajar bagaimana caranya berdiri dengan kekuatannya sendiri. Seseorang yang tidak pernah merasakan kehilangan tidak akan pernah memahami betapa berharganya kehadiran. Seseorang yang tidak pernah diuji dengan sepi tidak akan pernah tahu seberapa kuat hatinya sebenarnya. Dan karena itu Allah memberikan ruang sunyi agar seseorang dapat menemukan potensi yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Di dalam kesunyian, seseorang belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi orang lain, tetapi juga menghadapi dirinya sendiri. Ia belajar untuk bangkit tanpa harus menunggu ada yang mengulurkan tangan. Ia belajar merawat dirinya sendiri ketika tidak ada satupun yang menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ia belajar bertahan melalui malam-malam yang terasa panjang tanpa ada suara yang menemaninya.
Dan setiap keberhasilan kecil dalam menghadapi kesunyian itu menjadi bukti bahwa ia jauh lebih kuat daripada yang ia kira. Seseorang juga mulai memahami bahwa kehilangan bukan hanya tentang sesuatu yang diambil darinya, tetapi juga tentang ruang yang dibuka untuk sesuatu yang lebih baik. Ketika seseorang kehilangan orang yang selama ini ia jadikan sandaran, mungkin pada saat itu ia merasa dunia runtuh. Namun seiring waktu berjalan, ia menyadari bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu, kecuali Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, atau ingin memperbaiki sesuatu di dalam dirinya. Kadang seseorang terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada satu manusia, sampai ia lupa bahwa sumber kebahagiaan yang sejati adalah Allah. Kadang seseorang terlalu memegang erat hubungan yang tidak sehat, sampai ia lupa bahwa melepaskan adalah bagian dari penyembuhan. Kadang seseorang terlalu takut ditinggalkan, sampai ia tidak menyadari bahwa yang ia pertahankan justru sedang menjauhkannya dari ketenangan yang Allah ingin berikan. Dan ketika segala sesuatu akhirnya pergi, barulah seseorang menyadari bahwa ia tidak kehilangan apapun jika ia masih memiliki Allah. Kesunyian mengajarkan seseorang untuk membangun hidup yang tidak mudah runtuh hanya karena seseorang memilih pergi. Ia belajar mengatur hari-harinya sendiri, mengatur waktunya sendiri, menjaga perasaannya sendiri, dan membangun rutinitas yang membuat dirinya tetap kuat meski tidak ada seorang pun yang menyemangatinya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada banyaknya orang yang bersamanya, tetapi pada keikhlasan hatinya dalam menerima segala ketentuan Allah. Dan ketika ia mulai menemukan ketenangan dari dalam dirinya, perlahan ia menyadari bahwa kesunyian bukan musuh, melainkan sahabat yang membawanya kepada kedewasaan. Kesunyian mengajarkannya arti sabar, arti ikhlas, arti tawakal, dan arti cinta yang lebih murni kepada Allah. Ia mulai melihat bahwa tidak apa-apa jika dunia menjauh, tidak apa-apa jika tidak ada yang menghubungi, tidak apa-apa jika tidak ada yang menanyakan kabarnya. Yang penting adalah bahwa Allah selalu dekat, selalu mendengar, selalu menjaga, dan tidak pernah pergi satu detik pun. Itulah sebabnya ketika seseorang memasuki fase kesunyian, ia harus menyadari bahwa dirinya tidak sedang dihukum, ia sedang dibentuk, ia sedang diajarkan, ia sedang didekatkan pada sesuatu yang jauh lebih penting daripada perhatian manusia, yaitu kedekatan dengan Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dan pada akhirnya, seseorang akan mengerti bahwa kesunyian bukanlah ruang kosong, melainkan ruang penuh cahaya yang hanya terlihat oleh jiwa yang sedang mencari Tuhannya. Ada masa dalam perjalanan hidup seseorang ketika ia mulai merasakan bahwa kesunyian bukan lagi sekedar ruang yang kosong, tetapi tempat di mana hatinya diuji dan diperhalus oleh Allah. Pada fase ini, seseorang mungkin mulai memahami bahwa hidup memang tidak selalu menghadirkan banyak orang untuk menemani setiap langkahnya. Ada waktu di mana seseorang harus melangkah tanpa didampingi oleh siapapun, terutama ketika Allah ingin mengajarkan kepadanya bahwa ketergantungan hanya pada manusia akan selalu berujung pada kekecewaan. Ketika seseorang mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan tinggal selamanya, ia perlahan-lahan belajar bahwa tidak ada hubungan duniawi yang benar-benar abadi. Setiap manusia memiliki hidupnya masing-masing, perjuangannya sendiri, luka yang tidak terlihat, dan alasan yang tidak selalu bisa seseorang pahami. Ketika seseorang memaksa diri untuk bergantung kepada manusia, ia hanya akan membuat dirinya terluka lebih dalam, sebab manusia memiliki batas, sementara Allah tidak pernah memiliki batas ketika memberikan penjagaan dan kasih sayang kepada hambanya. Di dalam proses ini, seseorang juga mulai memahami bahwa kekuatan sejati seringkali lahir dari tempat-tempat yang tidak pernah ia duga. Bukan dari keramaian yang ramai dengan suara, bukan dari perhatian yang berlimpah dari banyak orang, bukan dari hubungan-hubungan yang tampak indah di permukaan, melainkan dari kesunyian panjang yang membuatnya harus menghadapi dirinya sendiri. Dalam kesunyian itu, seseorang mulai menemukan bahwa dirinya mampu untuk bangkit meski tidak ada suara yang menyemangati. Ia mampu menjalankan rutinitas hariannya meski tidak ada yang mengingatkan. Ia mampu mengatur emosinya meski tidak ada yang menenangkan.
Dan semakin sering seseorang berhasil melewati malam-malam yang berat itu sendirian, semakin ia menyadari bahwa Allah sedang menanamkan ketabahan di dalam dirinya. Ketabahan yang tidak akan pernah ia miliki jika hidupnya selalu dipenuhi oleh kenyamanan dan perhatian yang terus-menerus datang dari manusia. Karena justru dalam kekosongan dan kesunyian seseorang dapat melihat kualitas dirinya yang selama ini tersembunyi. Kualitas yang hanya bisa muncul ketika ia belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Kesunyian yang Allah berikan juga seringkali menjadi kesempatan bagi seseorang untuk benar-benar mengenali siapa dirinya tanpa pengaruh dari siapapun. Dunia sering memberikan banyak label kepada seseorang. Ada yang mengatakan ia kuat, padahal hatinya rapuh. Ada yang mengatakan ia bahagia, padahal jiwanya penuh luka. Ada yang mengatakan ia baik-baik saja, padahal ia sedang berjuang untuk tetap bertahan. Di tengah semua suara itu, seseorang kadang kehilangan dirinya sendiri karena terlalu sibuk memenuhi ekspektasi banyak orang. Tetapi ketika ia berada dalam kesunyian yang panjang, perlahan-lahan ia mulai mendengarkan suara hatinya sendiri. Ia mulai bertanya siapa dirinya sebenarnya, apa yang ia butuhkan, apa yang ia takuti, apa yang selama ini ingin ia sembuhkan. Ia mungkin menemukan bahwa sebagian besar rasa sakitnya bukan berasal dari kesendirian, tetapi dari harapan yang terlalu tinggi kepada manusia. Harapan bahwa seseorang tidak akan pernah pergi, harapan bahwa seseorang akan selalu memahami, harapan bahwa seseorang akan selalu memberikan kenyamanan. Dan ketika semua harapan itu runtuh, barulah seseorang mulai memahami bahwa hanya Allah yang layak dijadikan tumpuan yang tidak pernah bergeser. Kesunyian juga memberi seseorang kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ketika seseorang terlalu sibuk dengan dunia, seringkali ia lupa bahwa hatinya butuh disiram dengan doa. Ketika ia terlalu fokus pada hubungan dengan manusia, ia lupa bahwa hubungan yang paling perlu ia jaga adalah hubungannya dengan Tuhannya. Ketika ia terlalu sibuk mengejar cinta manusia, ia lupa bahwa cinta paling tulus adalah cinta dari Allah. Maka ketika Allah menarik banyak hal dari hidupnya, itu bukan karena Allah ingin menghukumnya, tetapi karena Allah ingin memberikan ruang baginya untuk kembali kepadanya. Di dalam kesunyian, seseorang mulai terbiasa berbicara kepada Allah melalui doa. Ia mulai menuangkan segala keluh kesahnya kepada Allah tanpa rasa takut dihakimi. Ia mulai menemukan kedamaian dalam sujud yang panjang, kedamaian yang tidak pernah ia temukan dari manusia manapun. Dan pada saat-saat tertentu, ia mungkin merasakan ketenangan yang datang secara tiba-tiba. Ketenangan yang tidak memiliki penjelasan logis apapun, ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh Allah ketika hati seseorang mulai mendekat kepadanya. Seseorang yang belajar untuk menguatkan dirinya dalam kesunyian juga akan menyadari bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah menangis. Kekuatan bukan berarti tidak pernah merasa lelah. Kekuatan bukan berarti tidak pernah merasa kehilangan. Kekuatan adalah kemampuan untuk tetap berdiri meski hatinya hancur. Kemampuan untuk tetap percaya meski kecewa berkali-kali. Kemampuan untuk tetap melangkah meski jalannya terasa berat. Dan kemampuan untuk tetap meletakkan seluruh harapannya kepada Allah meski ia sudah terlalu sering dikecewakan oleh manusia. Kekuatan semacam ini tidak lahir dalam kondisi yang nyaman. Kekuatan seperti ini lahir dari malam-malam yang penuh air mata, dari hari-hari yang terasa berat, dari doa-doa yang diucapkan dalam keheningan tanpa ada seorang pun yang tahu. Dan ketika seseorang sampai pada titik ini, ia akan menyadari bahwa ia telah menjadi jauh lebih kuat daripada apa yang ia bayangkan. Pada akhirnya, seseorang yang melalui kesunyian dengan hati yang terbuka akan memahami bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki banyak teman atau selalu dikelilingi manusia. Kebahagiaan yang sejati lahir dari hati yang merasa cukup dengan Allah. Hati yang yakin bahwa selama Allah bersamanya, ia tidak akan pernah benar-benar sendiri. Ia akan memahami bahwa tidak peduli seberapa banyak manusia yang mungkin meninggalkan, Allah tidak pernah meninggalkan. Tidak peduli seberapa jauh dunia menjauh, Allah justru semakin mendekat. Dan tidak peduli seberapa kosong hidup terasa, hati yang terpaut kepada Allah tidak akan pernah benar-benar kosong. Dari sanalah seseorang memulai membangun hidup yang lebih tenang, lebih kuat,
dan lebih siap menghadapi segala perubahan yang akan datang. Dalam perjalanan panjang seseorang menghadapi kesunyian, ada fase ketika ia mulai melihat bahwa setiap langkah yang ia lalui, setiap luka yang ia rasakan, dan setiap kehilangan yang ia tanggung ternyata memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia pahami sebelumnya. Pada awalnya, ia mungkin merasa bahwa hidup memperlakukannya dengan keras. Ia mungkin bertanya, mengapa ia harus berjalan sendirian ketika orang lain tampaknya memiliki banyak teman, banyak pendamping, dan banyak tempat untuk kembali. Namun ketika ia mulai mengendapkan segala yang ia rasakan dalam keheningan yang diberikan Allah, ia perlahan memahami bahwa kesunyian adalah ruang yang tidak semua orang berani masuk ke dalamnya. Kesunyian adalah ruang bagi jiwa yang sedang ditempa dengan cara yang sangat halus, tetapi sekaligus kuat. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi dirinya sendiri, tetapi mereka yang dipilih untuk merasakan kesunyian adalah jiwa-jiwa yang sedang dipersiapkan untuk kedewasaan yang lebih dalam. Sebab Allah tidak pernah memberikan ruang sunyi kepada hamba yang tidak mampu menghadapinya. Justru sebaliknya, Allah memberikan ruang sunyi kepada hamba yang di dalam dirinya tersimpan potensi ketabahan dan keteguhan yang harus diperkuat melalui ujian-ujian yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam fase ini, seseorang mulai belajar bahwa hidup bukan hanya tentang siapa yang tinggal, tetapi juga tentang siapa yang pergi. Setiap kepergian membawa pelajaran yang tidak bisa ia dapatkan dari milik yang tetap. Kehilangan membuat seseorang bertanya kepada dirinya sendiri tentang hal-hal yang selama ini ia abaikan. Kehilangan membuat seseorang memeriksa kembali dirinya, mengapa ia begitu mudah runtuh, mengapa ia begitu mudah kecewa, dan mengapa ia begitu mudah bergantung kepada manusia. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa sebagian luka yang ia rasakan muncul karena dirinya terlalu menggantungkan harapan pada manusia yang sama rapuhnya dengan dirinya, ia mulai belajar untuk memindahkan seluruh harapannya kepada zat yang tidak pernah mengecewakan. Allah menciptakan rasa sakit bukan tanpa tujuan, tetapi untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa ia telah menggantungkan dirinya pada tempat yang salah. Ketika ia menyadari hal itu, kesunyian mulai terasa seperti guru yang mengajarkannya pelajaran berharga, bukan sebagai musuh yang harus ia takuti. Seseorang yang melalui fase kesunyian dengan keikhlasan juga mulai melihat bahwa selama ini ia terlalu sering mencari kekuatan dari luar dirinya. Ia mencari pengakuan dari manusia untuk merasa berharga. Ia mencari perhatian manusia untuk merasa dicintai. Ia mencari kehadiran manusia untuk merasa aman. Namun semua itu berubah ketika ia dipaksa oleh keadaan untuk berdiri sendiri. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari banyaknya orang yang menyemangati, tetapi dari kemampuan untuk bangkit meski tidak ada suara yang memberi dukungan. Ia menemukan bahwa ia mampu berjalan jauh lebih jauh daripada yang ia kira. Ia mampu menanggung rasa sakit yang tidak pernah ia bayangkan mampu ia lalui. Ia mampu tersenyum meski hatinya telah berkali-kali disakiti. Dan semua kemampuan itu muncul bukan karena bantuan manusia, tetapi karena Allah yang selalu menuntun langkahnya meski ia tidak menyadarinya. Dalam kesunyian, seseorang juga mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah menjauhinya. Justru sebaliknya, Allah semakin mendekat ketika manusia menjauh. Allah mendekat melalui ketenangan aneh yang tiba-tiba muncul di tengah malam ketika ia menangis dalam doa. Allah mendekat melalui rasa lapang yang tiba-tiba hadir meski masalah belum selesai. Allah mendekat melalui bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang sedang mencarinya. Bisikan yang menguatkan, yang menenangkan, yang membuat seseorang merasa bahwa ia tidak pernah ditinggalkan. Pada titik ini, seseorang memahami bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Allah selalu ikut berjalan di sampingnya, mengawasinya dari setiap sisi, menjaga hatinya dari kehancuran yang lebih besar, dan menariknya kembali ketika ia mulai terlalu jauh dari jalan yang seharusnya ia tempuh. Seorang yang melalui perjalanan ini mulai melihat bahwa hidup sebenarnya bukan tentang mengumpulkan banyak hubungan, melainkan tentang merawat hubungan yang paling penting, yaitu hubungan dengan Allah. Sebab jika hubungan itu kuat,
maka seluruh aspek kehidupannya akan menjadi kuat pula. Hatinya tidak mudah retak hanya karena seseorang bersikap dingin, jiwanya tidak mudah hancur hanya karena seseorang pergi, dan langkahnya tidak mudah berhenti hanya karena dunia tidak memperhatikannya. Sebaliknya, ia menjadi pribadi yang teguh, pribadi yang mampu berdiri meski segala hal yang pernah ia andalkan hilang dari genggamannya. Ia menjadi pribadi yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih ikhlas dalam memandang kehidupan. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari luar dirinya, tetapi mencarinya dari dalam hatinya, dari kedekatannya dengan Allah, dari penerimaan terhadap takdir yang Allah tetapkan, dan dari kesadaran bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang merasa cukup meski dunia tidak memberikan apapun. Kesunyian mengajarkan seseorang untuk membangun hidup yang lebih sederhana tetapi lebih bermakna. Ia tidak lagi mengejar cinta manusia dengan cara yang memaksa. Ia tidak lagi menahan orang yang memang tidak ingin berada di sisinya. Ia tidak lagi meratap ketika hubungan tertentu berakhir. Sebaliknya, ia belajar untuk melepaskan dengan lapang dada dan percaya bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberikan pengganti yang jauh lebih baik, entah dalam bentuk manusia baru, ketenangan baru, atau kekuatan baru. Ia belajar untuk bersyukur bahkan atas kehilangan, karena kehilangan itulah yang membawanya mendekat kepada Allah. Ia belajar untuk bersyukur atas kesunyian, karena kesunyian itulah yang membuat hatinya menjadi lebih kuat, lebih damai, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dan lambat laun, seseorang akan sampai pada titik di mana ia memandang ke belakang dan berkata, ternyata kesunyian yang dulu sangat aku takuti adalah anugerah besar yang Allah berikan untuk memperbaiki diriku. Ia akan menyadari bahwa setiap air mata yang ia teteskan adalah bagian dari proses penyucian hatinya. Setiap rasa sakit yang ia tahan adalah bagian dari pelatihan untuk menjadikannya hamba yang lebih tangguh. Setiap malam panjang yang ia lewati sendirian adalah saat-saat di mana Allah menanamkan kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Pada akhirnya, ia menjadi seseorang yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Ia menjadi seseorang yang tidak mudah hancur karena kehilangan. Ia menjadi seseorang yang hatinya terpaut kuat kepada Allah. Dan itulah bentuk kekuatan paling agung yang bisa dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Pada akhir perjalanan panjang yang penuh dengan pencarian dan perenungan, seseorang akhirnya memahami bahwa setiap hal yang ia alami, baik yang manis maupun yang getir, adalah bagian dari rancangan Allah yang jauh lebih indah daripada rencana apapun yang mampu ia susun sendiri. Ia menyadari bahwa hidup bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuannya, tetapi tentang siapa yang paling mampu bertahan dalam keikhlasan. Di dalam hatinya tumbuh rasa syukur yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Syukur karena Allah memberinya kekuatan untuk tetap berdiri meski berkali-kali dijatuhkan oleh kehidupan. Syukur karena Allah memberinya kesempatan untuk memahami arti kedewasaan secara perlahan, tidak dengan cara yang keras, tetapi dengan cara yang penuh kasih. Dan syukur karena Allah tidak pernah meninggalkannya meski ia seringkali merasa menjauhkan diri darinya. Dengan hati yang lebih tenang, seseorang mulai memohon kepada Allah agar setiap langkah yang ia ambil ke depan menjadi langkah yang dipenuhi berkah. Ia berdoa agar Allah menguatkan dirinya dalam menghadapi setiap ujian yang datang, karena ia kini memahami bahwa ujian bukanlah hukuman, tetapi bukti bahwa Allah masih peduli. Ia memohon agar Allah menjaga hatinya dari rasa putus asa, karena ia tahu bahwa putus asa adalah pintu yang mengantarkan seseorang menjauh dari rahmat Allah. Ia juga memohon agar Allah menuntun langkahnya menuju apapun yang membawa kebaikan dan menjauhkannya dari segala hal yang mengundang kesedihan yang tidak perlu. Ia berharap agar Allah selalu melindunginya dari rasa iri, dari rasa khawatir berlebihan, dan dari keraguan yang seringkali membuat seseorang kehilangan arah. Dalam doanya, ia memohon agar Allah memeluk hatinya yang masih belajar. Ia meminta agar Allah merawat jiwanya yang masih sering rapuh. Ia memohon agar Allah menutup pintu yang tidak membawa manfaat bagi hidupnya dan membuka pintu baru yang dipenuhi cahaya. Ia memohon agar Allah mempertemukannya dengan orang-orang yang mampu membawa kedamaian,
bukan orang-orang yang hanya datang untuk merusak ketenangan yang sudah ia bangun dengan susah payah. Ia meminta agar Allah mengirimkan kepadanya orang-orang yang tulus, yang kehadirannya mengajarkan kebaikan, yang tutur katanya menenangkan, dan yang sikapnya menguatkan. Sebab seseorang yang sedang membangun kembali hatinya sangat membutuhkan lingkungan yang mendukung, bukan lingkungan yang menghakimi atau meremehkan prosesnya. Ia juga berdoa agar Allah menjaga keluarganya, memberikan kesehatan kepada mereka, menjauhkan mereka dari kesedihan, dan memberikan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Ia memohon agar setiap langkah keluarganya dipenuhi kebaikan dan setiap doa mereka dikabulkan dengan cara terbaik menurut Allah. Ia berharap agar keluarganya selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah, bahkan ketika ia tidak mampu berada di samping mereka setiap waktu. Ia percaya bahwa Allah adalah penjaga paling sempurna. Dan tidak ada yang lebih aman selain menitipkan orang-orang yang dicintai kepada Allah. Lalu ia memohon agar Allah memberikan ketenangan kepada setiap jiwa yang sedang tersesat dalam kesedihan. Ia berdoa untuk setiap hati yang sedang belajar memaafkan, setiap mata yang menahan air mata, dan setiap jiwa yang sedang mencari jalannya kembali kepada Allah. Ia meminta agar Allah menguatkan siapapun yang sedang berjual dalam kesunyian, agar mereka tidak merasa sendirian, agar mereka tidak merasa terlupakan, dan agar mereka selalu menyadari bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang mampu mereka bayangkan. Ia berharap agar siapapun yang sedang membaca atau mendengarkan perjalanan ini merasakan kedamaian yang sama, merasakan pelukan lembut dari Allah, dan merasakan bahwa mereka dicintai tanpa syarat oleh Pencipta yang Maha Kasih. Setelah memanjatkan doa panjang itu, seseorang merasa bahwa ia tidak lagi menjadi manusia yang sama seperti sebelumnya. Ia bukan lagi seseorang yang mudah runtuh oleh kehilangan. Ia bukan lagi seseorang yang menganggap dirinya tidak berharga. Ia bukan lagi seseorang yang bergantung pada perhatian manusia untuk merasa hidup. Ia kini menjadi pribadi yang lebih memahami dirinya, lebih menghargai perjalanannya, dan lebih menyadari betapa besar kasih sayang Allah yang selama ini ia abaikan. Ia memandang masa depan dengan keyakinan baru, dengan langkah yang lebih mantap, dan dengan harapan yang lebih tulus. Ia tahu bahwa akan ada hari-hari sulit yang menantinya, tetapi ia percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Dan keyakinan itu cukup untuk membuatnya melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Pada bagian ini, ia ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada siapapun yang telah mengikuti perjalanan panjang ini. Kepada siapapun yang bersedia membuka hati untuk membaca kisah yang penuh renungan ini. Dan kepada siapapun yang mencari kedamaian dengan cara yang baik. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Tetapi ia juga yakin bahwa setiap orang yang membaca kisah ini sedang dipilih oleh Allah untuk menerima pelajaran tertentu, untuk menerima ketenangan tertentu, atau untuk menerima penguatan tertentu. Ia berharap bahwa apapun yang disampaikan dalam rangkaian tulisan ini mampu memberikan manfaat, meski hanya sedikit. Ia berharap bahwa setiap kata yang tersusun mampu meringankan beban siapapun yang sedang berjuang. Ia berharap bahwa kisah ini mampu mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar sendirian ketika Allah menjadi tempat kembali. Dan pada akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, ia ingin mengajak siapapun yang merasa mendapatkan manfaat dari perjalanan ini untuk terus bersama dalam perjalanan berikutnya. Ia mengajak untuk berlangganan agar tidak melewatkan kisah-kisah lain yang insya Allah akan memberikan ketenangan, akan memberikan kekuatan, dan akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Ia percaya bahwa berbagi kebaikan adalah salah satu cara untuk menjaga hati agar tetap lembut. Ia berharap bahwa siapapun yang membaca ini bersedia bergabung, tidak hanya sebagai pembaca, tetapi juga sebagai teman seperjalanan yang sama-sama sedang belajar menjadi lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengan Allah. Ia mengucapkan terima kasih atas setiap perhatian, atas setiap waktu yang diberikan, dan atas setiap hati yang terbuka untuk menerima pesan ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Semoga Allah menjaga setiap langkah kita, menguatkan setiap usaha kita, dan menerangi setiap jalan yang kita tempuh.